Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Felicia Simanjuntak, tempat update impor terbaru mengenai CPNS 2023 dan belajar bersama untuk lolos CPNS sekali tes dengan peringkat pertama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah akan membuka penerimaan CASN tahun 2023. Nah, kita tidak boleh ketinggalan info nih sobat. Maka terus ikuti perkembangannya dengan cara subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru. Saya merupakan CPNS tahun 2021 dan saya melamar pada formasi ahli pertama perawat atau nurse, dan ini merupakan pengalaman pertama saya untuk ikut tes CPNS, dan saya sangat bersyukur saya dapat menang dengan sekali tes dan mendapat peringkat pertama. Sekarang saya akan berbagi tips dengan teman-teman semua bagaimana tips lolos CPNS sekali tes. Hal-hal yang perlu kita persiapkan, yang pertama, niat dan pola pikir. Nah, niat kita untuk menjadi seorang CPNS itu apa? Karena di saat seleksi nanti akan ada persyaratan untuk mengikuti CPNS. Yang pastinya, hal yang terutama yaitu untuk mengabdi kepada negara. Kemudian berpola pikir positif. Banyak perspektif orang mengenai CPNS, dan kita harus berpikir positif. Jangan dengarkan kata-kata orang yang berada di luar sana, dan kita wujudkan mimpi kita sebagai seorang CPNS untuk melayani bangsa, perekat pemersatu bangsa, dan juga untuk melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, dokumen dan persyaratan. Seperti kita ketahui bahwa dokumen dan persyaratan dari instansi berbeda-beda. Karena itu kita harus teliti dan cermat ketika membaca persyaratan dari instansi yang kita lamar. Dan jangan salah, karena banyak peserta seleksi CPNS yang gugur pada saat pemberkasan. Karena itu, saat mengupload berkas dan persyaratan, kita harus berhati-hati agar file yang kita masukkan sesuai dengan keinginan instansi masing-masing. Yang ketiga yaitu materi dan metode belajar. Mulai dari sekarang kita harus sudah mempersiapkan pembelajaran materi dari tes seleksi CPNS, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua, tes intelijensia umum atau TIU, dan yang ketiga, tes karakteristik pribadi atau TKP. Nilai ambang batas SKD CPNS pada tahun 2021 yaitu TWK 65, TIU 80 dan TKP 166, di mana TIU terdiri dari 35 soal, TWK 30 soal, dan TKP 45 soal. Untuk tahun 2023 akan segera kita ketahui bersama apakah nilai ambang batas SKD CPNS sama atau berbeda setelah diumumkan oleh Menteri Pan-RB. Yang keempat, berdoa dan beribadah. Tidak ada satupun usaha kita yang akan berhasil jika tidak diiringi dengan doa. Ketika kita berdoa dan beribadah serta berusaha, maka semuanya akan terwujud. Oleh karena itu, kita tetap rajin berdoa dan beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, teman-teman, kita harus belajar mulai dari sekarang dengan mengikuti grup-grup diskusi di media sosial kita, baik Instagram, Telegram, maupun WA Group. Kemudian kita harus belajar materi TWK, TIU, dan TKP dengan berbagai media belajar, baik melalui YouTube, buku, dan sebagainya. Dan hal yang paling penting yaitu berdoa. Berdoa dan berusaha karena doa mengubah segala sesuatu. Yakin dan percaya bahwa akan lolos tes CPNS pada tahun 2023. Sekian untuk hari ini, kembali lagi bersama saya nantinya pada materi selanjutnya, belajar bersama untuk lolos CPNS sekali tes bersama saya.